teman-teman semua, selamat datang di channel Belajar Saham bareng Koko Cuan lagi. Oke, jadi di video kali ini aku akan menjelaskan ya beberapa istilah-istilah yang wajib seorang trader pemula pahami sebelum mereka terjun investasi atau trading di pasar saham. Istilah-istilah ini tentu saja penting banget ya bagi para trader pemula untuk membantu perjalanan trading kalian semuanya. So, kalau misalnya kalian penasaran, tunggu dan tonton ya video ini hingga habis. Yang pertama, kita akan bahas dulu tentang ARA dan ARB. Pasti teman-teman di luar sana sering banget nih dengar istilah, oh saham ini ARA dan saham ini ARB. Sebenarnya pengertiannya apa sih ARA dan ARB itu? ARA atau auto reject atas merupakan batasan tertinggi kenaikan harga saham di hari tersebut. Sedangkan sebaliknya, ARB atau auto reject bawah merupakan batasan terendah penurunan harga saham di hari tersebut. Kita langsung aja pakai contohnya supaya lebih gampang. Yang pertama kita akan bahas tentang ARA terlebih dahulu. Ya. Misalnya teman-teman membeli saham X ya di hari Jumat pada harga Rp1.000 per lembarnya. Ya. Maka batasan tertinggi kenaikan harga saham tersebut di hari Senin adalah sebesar Rp250 ya, karena akan memasuki batas atas yang di bawah sini. Sehingga akan menjadi Rp1.250. Ya. Kemudian untuk hari Selasa gimana? Hari Selasa, maka batasan tertingginya adalah menjadi 25% dari sini ya teman-teman ya. 25% dari 1.250. Ya. 25% dari 1.250 sehingga menjadi 1.562. Ya. Kemudian kita akan bahas tentang ARB. ARB adalah kebalikannya dari ARA. Ya. ARB merupakan batasan terendah penurunan harga saham di hari tersebut. Ya. Sehingga kalau misalkan teman-teman beli saham X di hari Jumat ya, pada harga 1.000, maka di hari Senin ya, batasan penurunannya akan menjadi Rp750. Ya, sedangkan di hari Selasa maka batasan maksimalnya penurunannya akan menjadi Rp562. Tapi yang perlu teman-teman pahami bahwa peraturan batas bawah yang simetris ini ya, jadi simetris artinya adalah batas atas dan batas bawah yang seimbang, ini berlaku ketika kondisi pasar saham lagi normal, teman-teman. Ya. Untuk saat ini ya, batasan terendah ya penurunan harga saham itu di angka 7% ya di berbagai rentang harga. Jadi di 50 sampai 200 itu 7%, 200 sampai 5.000 7% dan di atas 5.000 7%. Sehingga hal ini tentunya menguntungkan ya bagi para investor atau trader di luar sana. Karena batas atasnya itu jauh lebih besar ketimbang penurunan terendahnya di hari tersebut. Ya, itu adalah ARA dan ARB. Kemudian next, ada yang namanya bid dan offer. Ya, bid artinya apa? Bid adalah kumpulan harga antrian pembelian. Ya, jadi pada rentang harga tertentu, ya, ini adalah ada kumpulan orang yang mengantri beli saham tersebut di harga tertentu. Misalnya 272 ada antrian sebesar 962 lot. Di 268 ada antrian sebesar 60.000 lot. Sedangkan sebaliknya, offer adalah harga-harga antrian penjualan. Jadi di 274 ada orang yang menjual mengantri sebanyak 5.000 lot, ada 276 di harga 276, ada 3.730 orang yang mengantri jual sebanyak 3.730 lot. Ya, itu adalah bid dan offer ya. Bid adalah kumpulan harganya, ya, kumpulan harga orang yang mengantri beli. Sedangkan offer adalah sebaliknya, kumpulan harga orang yang mengantri menjual. Sedangkan bid volume adalah volumenya, jumlah lot antriannya. Oke, kemudian ada yang namanya HK dan HQ. HK atau hajar kanan, gampangnya adalah kita membeli saham langsung di harga offer, sehingga kita langsung mendapatkan saham tersebut. Nah, dalam kasus ini, ya, contohnya di saham IT, berarti kita langsung membeli saham tersebut di harga 274.
Ya, dalam hal ini setelah pembelian itu dilakukan, maka di portofolio kita akan langsung ada saham MITI ya di harga 274 ya teman-teman. Kita langsung yang namanya menyerobot antrian pembelian orang-orang di bawah ini. Ya. Kemudian ada istilah yang namanya haki. Haki adalah sebaliknya dari haka. Haki adalah menjual saham langsung di harga bid. Sehingga kita bisa langsung mendapatkan cash atas hasil penjualan saham tersebut ya. Berarti dalam hal ini misalnya teman-teman punya saham MITI di harga 274, kemudian teman-teman ingin langsung nih, ingin mau jual cepat sahamnya, maka teman-teman langsung bisa menjual di harga 272. Ya, sehingga pada saat itu teman-teman akan langsung mendapatkan uang cash ya sebesar jumlah lotnya dikali dengan harga 272 tadi. Ya. Bagi yang belum mengerti teori dan prinsip bid dan offer, teman-teman bisa langsung tonton video yang akan aku linknya di pojok kanan atas di sini ya, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa langsung pahami bagaimana mekanisme bid dan offer bekerja. Kemudian ada yang namanya suspend. Nah, suspensi atau suspend merupakan penghentian sementara transaksi saham tersebut di bursa. Jadi, pada hari itu kita tidak akan bisa melakukan transaksi jual atau beli atas saham tersebut. Ya, kenapa sih suspend itu bisa terjadi? Umumnya, suspend itu bisa terjadi karena yang pertama, adanya penurunan atau kenaikan yang tidak masuk akal dalam periode tertentu. Biasanya, Bursa Efek Indonesia sendiri akan melabelkan aksi UMA pada saham tersebut. UMA itu kepanjangannya adalah Unusual Market Activity, ya, atau aktivitas market yang tidak biasa atau tidak masuk akal. Jadi, biasanya setelah dikategorikan sebagai UMA, apabila terdapat kenaikan atau penurunan yang signifikan, ya, maka beberapa hari kemudian BI bisa menetapkan yang namanya adanya suspensi, teman-teman. Jadi, transaksi saham tersebut dihentikan sementara. Ya, pasti ada yang nanya nih, berapa lama biasanya suspensi itu berlangsung? Suspensi itu berlangsung biasanya ditetapkan oleh bursa, teman-teman. Tapi umumnya, ya, ketika suatu saham sudah memasuki di atas suspensi 1, ya biasanya itu sudah masuk ke fase berminggu-minggu. Ya, misalnya saham X sudah pernah disuspensi sekali, ya, kemudian dia masuk ke suspensi yang kedua, umumnya suspensi yang kedua itu akan lebih lama dibandingkan suspensi yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, kenapa sih suspensi itu bisa terjadi? Suspensi itu bisa terjadi ya jika perusahaan itu memiliki masalah dalam laporan keuangannya. Misalnya perusahaan belum menyampaikan laporan keuangan pada kuartal tertentu, ya. Atau misalnya perusahaan sedang menjalani yang namanya sidang PKPU. Nah, itu bisa menyebabkan saham perusahaan tersebut terkena yang namanya suspensi, teman-teman. Ya. Kemudian next ada yang namanya delisting. Ya, mungkin bagi teman-teman ada nih yang masih kurang paham apa sih maksudnya delisting itu. Jadi secara umum di Bursa Efek Indonesia kita ada 3 jenis pencatatan, teman-teman. Yang pertama adalah listing, yang kedua adalah delisting, yang ketiga adalah relisting. Ya, listing merupakan pencatatan umum saham, pencatatan umum perdana saham perusahaan di Bursa Efek Indonesia kita. Jadi itu merupakan peristiwa ya, pencatatan saham pertama kali di Bursa Efek Indonesia. Nah, lawannya ada yang namanya delisting. Ya, delisting merupakan penghapusan ya pencatatan suatu saham dari Bursa Efek Indonesia. Kemudian ada yang namanya relisting. Relisting artinya adalah pencatatan kembali saham yang pernah di delisting menjadi ke listing ya ke Bursa Efek Indonesia. Nah, dari ketiga tersebut ada tentunya yang agak berbahaya yang merupakan namanya delisting, teman-teman. Nah, delisting sendiri ada 2 tipe utama. Yang pertama adalah voluntary delisting. Ya, namanya juga voluntary ya, teman-teman. Artinya adalah penghapusan pencatatan suatu saham secara sukarela dari pihak perusahaan. Ya. Jadi, perusahaan tersebut ingin mengubah statusnya misalnya dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup. Ya, voluntary delisting ini sifatnya itu jauh lebih baik ketimbang forced delisting. Ya, contoh perusahaan yang pernah melakukan voluntary delisting adalah salah satunya Aqua. Mungkin teman-teman pasti sering dengar nih brand Aqua ya. Jadi saham Aqua tersebut pernah listing di Bursa Efek Indonesia, kemudian dia menyatakan voluntary delisting dan ingin menjadi perusahaan tertutup. Ya. Kemudian yang kedua ada yang namanya forced delisting. Namanya forced delisting, maka delisting dilakukan secara paksa oleh Bursa Efek Indonesia.
Biasanya karena apa? Biasanya misalnya perusahaan tersebut sudah pilot atau tidak bisa beroperasi lagi dengan baik. Ya, atau kemungkinan kedua adalah misalnya perusahaan tidak menyampaikan laporan keuangan. Atau kemungkinan ketiga biasanya adalah perusahaan misalnya dituntut oleh pihak tertentu ya untuk melunasi hutang-hutangnya. Ya, biasanya false delisting ini akan menjadi risiko juga bagi para investor. Kenapa? Karena biasanya perusahaan yang false delisting ini ya kita sebagai investor tidak akan bisa mendapatkan modal kita lagi. Gitu. Ibaratnya uang hangus lah seperti itu. Nah, sebenarnya ada satu langkah ya bagi teman-teman yang memang terkena namanya false delisting ini. Ya, teman-teman bisa menjual saham yang akan delisting tersebut ke namanya pasar nego. Ya, biasanya setelah BI mengumumkan bahwa perusahaan tersebut akan di-delisting, BI akan memberikan kesempatan bagi para investor-investor yang masih memiliki saham tersebut untuk menjual sahamnya di yang namanya pasar negosiasi berdasarkan aturan BI ya. Tapi pada umumnya ketika terjadi false delisting, ya perusahaan mengalami kinerja yang buruk dan juga sentimen yang buruk, maka biasanya besar kemungkinan saham yang teman-teman jual di pasar nego tersebut tidak akan menarik minat para pembeli di sana. Ya. OJK sendiri sebagai regulator tentunya sudah berusaha untuk melindungi investor dengan menerbitkan POJK nomor 3, POJK 4 tahun 2021, paragraf 2 pasal 66 ya. Di situ ada menyatakan bahwa perusahaan yang menjadi perusahaan tertutup ya itu harus melakukan pembelian kembali atas seluruh saham yang dimiliki oleh pemegang saham publik sehingga jumlah pemegang saham menjadi kurang dari 50 pihak. Jadi ini adalah salah satu perlindungan yang dilakukan oleh OJK kepada para investor seperti kita. Ya. Kemudian ada yang namanya SL dan TP. Apa sih SL, apa sih TP? Jadi stop loss adalah batasan level harga ya yang kita tentukan untuk membatasi kerugian ya supaya modal kita itu tidak berkurang atau tergerus semakin dalam. Kemudian ada yang namanya take profit. Ya, take profit merupakan aksi untuk menjual saham kita karena sudah mencapai target harga yang kita inginkan. Jadi gampang ya teman-teman. Misalnya teman-teman membeli saham di harga 1000. Teman-teman membeli saham di harga 1000. Ya, kemudian teman-teman menetapkan bahwa level stop loss-nya ada di harga 950. Ya. Sehingga ketika harga saham yang teman-teman beli itu turun ke 940 misalnya, maka teman-teman melakukan yang namanya aksi stop loss. Supaya modal teman-teman itu tidak tergerus lebih dalam. Kemudian ada yang namanya take profit. Jadi misalnya teman-teman beli saham di harga 1000, kemudian teman-teman mempunyai target profit nih, saham tersebut itu di angka 1100 misalnya. Nah, kemudian ketika sahamnya bergerak hampir menuju area 1100, misalkan 1090 atau 1095, maka teman-teman bisa melakukan yang namanya aksi yang namanya taking profit atau TP. Gampang ya, teman-teman ya. Kemudian ada yang namanya TS. Ya, apa sih TS? TS adalah trailing stop, teman-teman ya. Trailing stop merupakan aksi untuk meningkatkan batasan stop loss yang sudah pernah dibuat. Sehingga ketika harga sahamnya turun, kita tidak terkena kerugian. Ya, misalnya teman-teman beli saham di harga 1000 dan kemudian teman-teman menetapkan stop loss di harga 950. Ya. Kemudian teman-teman punya target profit di angka 1200 nih misalnya. Ya. Seiring berjalannya waktu misalnya harga saham teman-teman itu sudah naik ke angka 1100. Ya. Maka disinilah trailing stop loss bekerja, ya. Teman-teman yang sebelumnya menetapkan stop loss di angka 950, ya, teman-teman bisa menaikkan titik stop loss-nya ke angka 1000 ya atau 1050. Nah, nantinya penjelasan trailing stop loss ini akan dijelaskan lebih detail di video terpisah ya, teman-teman. Ya. Sehingga nanti kalau misalkan harga sahamnya itu turun ke area 1040 misalnya, ya, maka teman-teman masih akan tetap untung 4% ya. Jadi, itu adalah gunanya trailing stop loss. Aksi untuk meningkatkan batasan stop loss yang sudah pernah dibuat, sehingga ketika harga sahamnya turun, kita nggak rugi. Atau minimal ke area break even point lah. Atau BEP, alias nggak untung dan nggak rugi. Oke, gitu aja teman-teman untuk video belajar saham berkecukupan lagi. Di video ini, kita udah bahas dengan sangat jelas ya, istilah-istilah yang wajib trader pahami sebelum kalian terjun di pasar saham.
Jika kalian memiliki referensi untuk video YouTube lainnya untuk dibahas, maka kalian bisa langsung taruh aja di kolom komentar ya. Oh iya, jangan lupa juga aku memiliki grup Telegram dan itu gratis bagi teman-teman yang ingin join ya dan merasakan edukasi juga di sana. Teman-teman bisa langsung klik link yang akan aku taruh di bagian caption di bawah. Thank you teman-teman semuanya and see you in the next video ya. Jangan lupa untuk di-like dan juga di-subscribe supaya kelak video ini semakin bisa bermanfaat lagi untuk banyak trader di luar sana. Thank you semuanya.